Bismillahirrahmanirrahim. Haratin Nabi Mustafa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa ibadi. Suma ila arwahi sisa. Hidup pada sisa. Sisa. Ila sisa. Al-Fatihah. أعوذ A'udzu بالله من billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mulai dari melanjutkan kitab kajian fikih yang telah tamat khatam kitab Safinatun Najah yang di dalamnya hanya sebatas menjelaskan ubudiyah. Sekarang kita mengkaji kitab Matan Abis Suja. Matan Abis Suja. Dan Matan Abis Suja ini termasuk sebagian manhaj Al-Azhari. Di antaranya dia menggunakan matan Abis Suja. Setelah itu kadang-kadang ke kitab Tuhfatul Tulab Imam Zakaria Al-Ansari. Kemudian ke Zubad ya, biasanya seperti itu. Sengaja tidak membaca sarahna karena supaya khotam matanya dulu, kalau boleh dihafal, Bang Cep, dihafal di matanya supaya malakah ya, supaya menjadikan Oh ini karakter termelekat. Ibarat Isyarat Nabi Sujata nonton mah. salah Nabi Suja itu Fathul Qorib. Oh Jadi iya. apa itu namanya Matan Abi Suja ini nama yang disandarkan pada pengarangnya ya Abi Suja Qadil Qudoh. Namanya itu Ahmad bin Husain bin Ahmad Al Asfani tapi terkenal dengan Abi Suja. Kalau nggak salah dia wafatnya itu di abad kelima, abad kelima. Walaupun terjemahnya biografinya sedikit orang yang tahu ya, sedikit orang yang menjelaskan. Eh Kitab Matan Abi Suja itu Abi Suja itu nisbat kepada pengarangnya. Itu sering dinisbatkan dua nama. Satu kitab Takrib, Takrib namanya Takrib. Di sarahnya Fathul Qorib atau kita namanya Goyatul Ikhtisor. Jadi bisa nama kitab ini bisa dinamai dengan kitab Takrib. Takrib, Sarah Fathul Qorib atau Goyatul Ikhtisor Sarah Qaul Muhtar. Di Fathul Qorib itu dia tidak mau dinamakan Fathul Qorib. Kalau si Abi Suja ini dinamakan dengan Qaul Muhtar ya. Jadi ada dua nama. Insya Allah Mang Cep dalam kitab Goyatul Ikhtisar Sarah naon mah? Goyatul Ikhtisor Sarah Qaul Muhtar. Qaul Mukhtar. Dan sebatas nama ya, penamaan nisbat nama. Oke, kita mulai. Sebelum memulai, dalam mukadimah di atasnya bagus di sini ada kalimat inspirasi hadis Rasulullah SAW, man yuridillahu bi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah akan memberikan pemahaman di dalam agama. Sini artinya kalau kita bisa pahami, sini ada indikasi sulit kemungkinan orang itu menjadi baik tapi tidak paham agama, ya kan? Artinya ya syarat menjadi baik itu harus belajar ilmu agama, harus belajar ilmu agama. Terlebih pada zaman yang kita hadapi, pengetahuan itu sudah dijadikan sebagai maklumat dan instan didapatkannya, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana ilmu, mana maklumat. Ya.
Gitu. Dan alhamdulillah kita sebagai pelajar yang kita cari itu adalah ilmu bukan maklumat. Maklumat di Google, di YouTube, di ChatGPT itu banyak ya. Tapi kita perlu sanad yang mutasil, ilmu. Ilmu itu tidak hanya sebuah Oh, ya pengetahuan. berarti maklumat teh ya pengetahuan ya. Ya informasi, informasi seperti Ya, itu. iya matan Abi Suja kalau misalkan tanpa sanad misalkan tahu matan Abi Suja terus tahu syarahna misalkan Fathul Qorib tapi nggak punya sanad berarti sebatas maklumatnya. Ya sebatas maklumat, sebatas maklumat ya. Coba. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyyi wa alihi at-tahhirina wa sahabatihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita mempelajari kitab fikih, alangkah baiknya kita mengaitkan hukum tentang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mempelajari kitab Nahu harus mengkaitkan hukum yang berkaitan dengan ilmu Nahu, ya kan? Hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ulama fikih menghukumi ada 5. Cep bisa lihat di dalam kitab kitab Nailur Roja, Sarah Safinatun Najah. Di sana disebutkan bahwa hukumnya 5. Yang Hmm. pertama, hukumnya wajib. Hukum Hmm. membaca bismillah hukumnya wajib kondisi membaca ketika dalam kondisi sholat membaca Al-Fatihah. Orang yang tidak membaca bismillah ketika membaca Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya dan dosa kalau sengaja. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Hmm. Yang kedua, hukum membaca basmalah secara ilmu fikih itu hukumnya sunat. Kapan sunat? Sunnah itu ketika hendak melaksanakan sesuatu yang baik dengan catatan, sini ada kalimat dengan catatan sesuatu itu tidak ada permulaan menurut syariat. Karena Terus berdasarkan dengan catatan suatu itu. belum ada permulaannya, tidak ada syariat tidak mengajarkan pemulanya harus begini, harus membaca ini, harus membaca itu. Misalkan, bentar kita kasih contohnya. Kenapa Hmm. sunnah? Karena hadis mengatakan kullu amrin dibalin Hmm. la yudau fi bismillahirrahmanirrahim bahwa akto abtar atau ajam, ada 3 riwayat ya. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah maka itu akan terputus dari keberkahannya. Nah, ulama fikih dia memberikan kait selama perkara yang baik itu tidak ada permulaannya. Kalau ada permulaannya oleh syariat, maka tidak disunatkan membaca bismillah. Seperti contoh apa? Contoh sholat. Sholat itu sudah ada permulaannya. Apa permulaannya? Rukun sholat yang pertama apa? Niat, ya kan? Hmm. Maka tidak disunatkan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan usolli fardhu duri. Tidak disunatkan. Kenapa? Karena rukun yang pertama itu sudah ditetapkan oleh syariat, yaitu niat. Hmm. Jadi tidak apa namanya, tidak serta merta kesunahan itu di dalam sesuatu yang dimulakan dengan baik. Dengan catatan permulaan itu memang tidak ada syariat eh, yang mencantumkan. Atau misalkan adan, ketika adan itu Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar, ya, tidak disunahkan. Kenapa? Karena Oh, permulaan kalimat adan sudah ada, yaitu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. dan diakhiri dengan Allahu Akbar-nya. Diakhiri dengan la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Di antara Ya, Anda, oleng, oleng, aduh, Gusti nu. ya ini dia la ilaha illallah. Oke. Tapi sering kita mendengarkan gimana orang yang sholat itu sering membaca bismillah atau kita sudah terbiasa. Kalau ingin membaca basmalah di dalam sholat, kita harus membaca basmalahnya karena perkara lain. Contoh misalkan karena membaca ayat ayat falak binas dulu ya kan. Hmm, Bismillahirrahmanirrahim. Falak, binas itu silahkan. Tapi kalau misalkan murni sholat diawali dengan basmalah, itu tidak sunnah. Tidak dosa, tapi artinya dia kalau ingin mendapatkan pahala karena dengan hadis 10 amin dibalin, itu tidak. berarti bukan untuk sholat, tapi untuk membaca 10 balak binasnya. Itu. Mm-mm. Ya. Ya berarti kalau misalkan menyebat bismillah, tapi intinya nyebatkeun lah kul hupalak binas misalkan. Nah, berarti bukan sia-sia mana tuhnya enggak sunah gitu. Ya, sia-sia enggak, cuman artinya tidak mendapatkan pahala sunnah. Oh, iya. Ya, Nah, tidak mendapatkan pahala sunnah. Yang pas- penting tidak naon gitu nya. ya nggak apa-apa. Sunnah. Jadi sunnah itu ketika melaksanakan sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap baik tidak ada permulaannya oleh syariat. Kemudian yang ketiga hukumnya itu adalah mubah. Hukumnya mubah. Ketika melaksanakan sesuatu itu sesuatu yang apa namanya yang sepele lah, sesuatu yang dianggap sepele, bukan hal yang berat dan bukan hal yang hina, tapi sepele. Tadi contoh, kita kan punya handphone kita itu ada passwordnya untuk membuka itu kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim buka dulu, kan hal sepele ya kan, atau Mm-mm. jatuh, kopiah jatuh ya kan, kemudian kita angkatkan Bismillahirrahmanirrahim, itu hal yang bukan dianggap apa itu namanya perkara besar ya kan, jadi itu mubah-mubah saja, jadi membaca basmalah apa namanya itu tidak dihukumi wajib dan tidak dihukumi sunnah ya, tapi dihukumi mubah karena hal itu hal yang sepele. Bukan Kemudian yang sesuatu hal yang berat dan bukan sesuatu yang hina. Mm-mm. Kemudian yang keempat, hukum membaca basmalah itu hukumnya makruh. Hukum makruh Mm-mm. pada sesuatu yang dianggap makruh. Makruhnya makruh zat ya, makruh dat dalam zatnya makruh. Seperti misalkan contoh, Hmm, eh, bukan jengkolnya. nggak kalau makan jengkol, kita makan jengkol misalkan. Kalau ulama mengatakan kalau makan jengkol itu dari segi jengkolnya memang makruh, tapi kalau segi makannya jengkol itu dimaknanya makruh arodi, makruh disebabkan hal baru. Hmm. Jadi gini, hukum membaca basmalah makruh itu ketika misalkan contoh rokok itu dihukumi makruh kan. Kita merokok, kemudian baca bismillah. Mm-mm. Maka itu hukumnya Mm. makruh karena rokok itu sesuatu yang makruh ditempelkan oleh bismillah. Ada bagaimana kalau misalkan makan dan makannya itu makan nasi dengan jengkol ya kan? Disunahkan dan baca basmalah min haisu apa namanya al aklu Dat. dan makan sunnah. Adapun itu dia memakan jengkol, memakan petai, itu kemakruhan arodi bukan dari segi makannya, tapi segi jengkolnya ya kan? Segi Mm-mm. jengkolnya itu. Tidak itu bisa dilihat dalam kitab Sarah Jawhar Tauhid, kitab Sarah Jawhar Tauhid, karya Syekh Grense itu apalagi karya Oh, nya saya Jum'ahnya. yang ditahqiq oleh Syekh Gum'ah, Mm. membahas basmalah bagaimana kalau misalkan eh, kita memakan sesuatu yang busuk, apakah disunatkan ketika makan baca basmalah? Jawabannya masih disunatkan. Adapun makanan-makanan yang busuk itu kemakruhannya itu bukan kemakruhan dari segi makannya, tapi dat jengkolnya, ya kan, aromnya itu dia sifatnya. Masih boleh di ini kan. Oh, berarti nu dimakruhkeun mah harus min haitsu Dat dati, min haitsu arodi gitu. minhai dati Oh, tidak dati. minhai sudatinya. Oh, tapi tadi jengkol mah dina min haitsu dati memang makruh. Ya jengkol dat jengkol makruh,
Tapi Tapi ketika makan jengkol nak. ya minasu makannya makan ketika Iya. misalnya makan kan makan disunatkan untuk apa, makan datiah makan, aktivitas Mm-mm. makan itu kan disunatkan untuk apa, untuk Basmalah. bismillah ya kan. Mm-mm. Adapun sifat makan kan macam-macam ya kan, Mm-mm. sifat makan itu kan macam-macam, dan makan jengkol sehingga makan jengkol itu makruh ya kan. Mm-mm. Makruhan itu menempel pada makan, artinya itu makruhnya makruh makruh Arodi. ada di, maka tidak apa-apa. Karena kalau misalkan ditanya Mang Cep, ketika ditanya Mang Cep lagi apa, akan dijawab, Mang Cep akan menjawabnya itu saya lagi makan, bukan saya lagi nambel jengkol ya kan. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Kemudian yang terakhir, hukum membaca basmalah itu hukumnya haram ketika melaksanakan sesuatu haram atau sesuatu yang dianggap hina. Seperti contoh membaca basmalah ketika akan membunuh yang bukan Mm-mm. hak, akan membunuh yang bukan hak atau mencuri ya kan harta orang lain, baca basmalah maka itu hukumnya haram, hukumnya haram. Atau Kira maksud juga tadi 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 kira tadi nu makan jengkol kira kan teh makro. Nah, tapi makro makro arodi. Nah, terus tadi teh kan cenah disunahkan makan teh maca bismillah. Berarti di nu sunah tadi salah sahijina contohnya nya bade makan mun aya makan eta aya ya permulaan oleh ya ya sebabnya. ya gak ada permulaan ya, betul. Kalau makanan apa makan biasa ya makan bisa makan sunnah, karena dalam makan gak ada permulaan kan. Ya. Ya minum juga sunnah ya kan, mau berangkat Heeh. pergi jalan juga sunnah baca basmalah Heeh. ya kan, mau bersetubuh sunnah baca bismillah. Heeh. Nah, oke. Kemudian yang terakhir kalimat tadi haram dalam sesuatu yang haram atau sesuatu yang hina. Tek berak, BAB, membaca basmalah. Itu kan sesuatu yang hina, tidak boleh. Fasabbih bismi rabbika Heeh. Allah, ya kan? Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, tidak boleh, tidak boleh. Eh, Ente tadi eta berarti berarti tadi makan bade jima bade iya teh nyebat bismillah teh sunah apa mubah? sunnah, sunnah, Sunah. sunnah. Tapi eta kan nggak bermula dengan dalam syariat nggak ada permulaannya kan? Iya, kalau gak ada permulaan berarti sunnah. Kalau ada permulaan, sorry, kalau yang tadi itu yang ada permulaan yang tidak disunahkan itu. Oh, asalnya ketang nya 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 Adzan nya. kan ada permulaan, permulaannya Allahu Akbar, takbir, ya kan. Sholat ada Mm. permulaannya niat. Yang disunahkan Oh. kulu berarti harus dikoidi kulu amrin dibalin itu kulnya kul majmu, Hmm. kulu amrin dibalin adalah kulu amrin dibalin ala dilam yabda dalam yubda syar'u yang tidak diawali oleh syariat, ya kan, yang tidak diawali. Kalau yang ada diawali tidak disunatkan. Lam yubda lam yubda alaihi syariahnya. Ya, Iya. Oh nya kata permulaan nya. Nah, berarti anu wajibnya tadi teh contoh bade maca Fatihah terus adzan bernya. dan tidak, dan sunat atau Oh, wajib. Adan kan ada oh, pembukaannya takbir. oh nya. Awas tong ol atau iya jangan dibalik. Ente nya Sunat kan sunah mah kan tidak aya membaca permulaannya. basmalah. Yang tidak ada permulaannya. Kalau yang ada Nya tidak sunnah. oh, tidak sunah tapi bukan berarti wajibnya. Itu wajib atau nggak wajib. Ah, berarti sunah mubahnya. Ya mubah saja mubah. Nya. Pokoknya anu wajib mah tadi teh ketika ketika Membaca Al-Fatihah oh eta unggul. dalam sholatnya. Itu aja. Oh nya. Terus kali tadi haramnya. Fasabih Hmm. bismi rabbika. Badai membunuh, badai ulahnya. Nah, saya lanjut. Ini Lanjut. membaca bismillah itu hukumnya 5.
dalam segi pandangan uh, ulama fikih. Setiap kitab diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ulama hampir semuanya mempunyai dua alasan. Alasan pertama karena liiktida'in bil kitabil aziz, karena mengikuti atau tafaulan kepada Al-Quran. Ya, semua Al-Quran yang jumlahnya ada 114 surat ya. Hmm? Semuanya ada bismillah terkecuali surat atau Surat atau bah. atau ba. Berarti ada berapa bismillah dalam Al-Quran? Berarti ayat 117. Tetap ada 114. Kayaknya. Ya, kan dina surat An-Namlnya. Di surat An-Naml, innahu minas Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Nah, jadi dalam segi matematika, Bismillahirrahmanirrahim itu ada 114 surat, ada 114 kalimat dari 113 surat. Ya. Yang satunya itu ada di surat An-Naml, innahu minas Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua alasannya karena tadi itu, karena ada hadis kulu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, bahwa kemudian bismillahirrahmanirrahim itu maka dinamai dengan ibtida hakiki, permulaan yang sifatnya hakiki. Berarti kulu amrin dibalin la yubda'u, berarti ini bidayah, permulaannya permulaan hakiki. Oke. Mm-mm. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang bagaimana hukum membaca alhamdulillah ditinjau dari segi fikih? Kalau hukum membaca bismillah itu hukumnya 5, maka hukum membaca alhamdulillah ulama fikih membagi menjadi 4. Membagi menjadi 4. Ya. Bismillah ada 5 hukumnya. Kalau apa? Alhamdulillah 4. Alhamdulillah 4. Ini 5, alhamdulillah 4 yang terlalu besar. Alhamdulillah 4. Oke. 5 sudah disebutkan tadi dari wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya. Yang alhamdulillah ada 4. 1 wajib. Biasa, 1 wajib. Hukumnya wajib. Kapan wajib membaca alhamdulillah, Macep? Setelah Wajib, selama wajib membaca alhamdulillah itu ketika khutbah Jumat. Khotib diwajibkan membaca pujian, ya kan, pada Allah. Kalau tidak membaca oh. pujian kepada Allah, maka khutbahnya tidak sah. Ya, khutbahnya tidak sah. Berarti pertama hukum wajib membaca alhamdulillah itu adalah ketika khutbah bagi si khotib. Bagi si khotib. Yang kedua, hukum membaca alhamdulillah itu hukumnya sunnah. Hukum membaca alhamdulillah itu hukumnya sunnah. Kapan? Ya ketika mengawali suatu perkara yang baik. Karena hadis itu ada riwayat mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u bihi alhamdulillah bahwa atau ajar. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahwa setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan alhamdulillah, ya kan, itu tidak akan berkah. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa lafaz alhamdulillah ini adalah kunci daripada awal dan akhir agar supaya doa kita diijabah, dimakbul. Artinya berdoa itu sebaiknya diawali dengan alhamdulillah dulu. Karena berdasarkan hadis kulu amrin dibalin la yudau fihi alhamdulillah. Kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. Tapi kita kadang-kadang jarang menjelaskan dan jarang mempraktekkan kalau di awal. Biasanya setelah selesai pekerjaan baru alhamdulillah.
Padahal Mm-mm. hadis itu ada riwayat hulu amrin dibalin layu dopi. Alhamdulillah di awal perkara pun disunatkan baca alhamdulillah, Mm-mm. ya kan? Terus Mm-mm. bagaimana cara mengkolaborasikan dengan hadis Hadis qul amnillah bismillahirrahmanirrahim. bagaimana? Jawabannya ulama bahwa hadis daripada kita mengkontradiksikan ya tidak mungkin kan mengkontradiksi sebuah hadis kepada Iya. kenyataannya tidak mungkin. Maka ulama menjawab bahwa kalau hadis Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ibtidanya ibtidah hakiki. Hmm. Kalau alhamdulillah itu adalah ibtidah idofi. Ibtidah itu ada dua, Oh, ada ibtidah hakiki, ada ibtidah apa? hidupi. Idofi. Nah, jadi berarti hadis yang Bismillah itu disunatkan dalam sesuatu yang permulaan hakikatnya. Kalau hadis yang kedua adalah permulaan yang sifatnya suatu sandaran, suatu sandaran. Berarti Itu disandarkan karena naon? karena Bismillah, Oh, ya kan? Sandarkan kepada Bismillah. jadi bismillahirrahmanirrahim itu mengawali dengan bismillah itu mah hakikinya. Hakiki teh berarti nya hakikat gitunya. Ya, hakikatnya, Kalau misalkan idopi mah disandarkan teh nya awal, tapi disandarkan ke bismillah. ya, ya karena Bismillah. Berarti maksud disandarkan kalau Ya, maksud disandarkan itu sebetulnya ada permulaannya seperti gini, gini, gini. eh Mang Cep itu lahir dari Bapak Mang Cep, ya kan? Mm-mm. Bapak Mang Cep, Oh, nya nya nya. ya Pang Ang teh, Ang Ang Dede. Dede, Ang Dede itu berarti orang yang pertama kalau disandarkan kepada Bang Cep. Tapi Ang Heeh. Dede itu bukan orang pertama kalau disandarkan ke orang Bapana. tuanya, bapaknya, ya kan? Berarti permulaan itu terus menerus permulaan hakiki Nabi Adam, ya kan? Tapi Heeh, tidak heeh. salah, Ang Dede itu orang yang pertama kalau disandarkan ke Mang Cep, ya kan? Ya. Gitu. Ya Ya ada, berarti alhamdulillah alhamdulillah lagi gitunya. ya alhamdulillah kalau misalkan disandarkan kepada yang lainnya, kepada mukodimah, pada paslon, ya kan? Berarti Heeh. alhamdulillah itu adalah Hakiki. hakiki permulaan, bukan hakiki permulaan, ya kan? Lebih lebih utama. Tapi kalau disandarkan Oh. kepada Bismillah, Bismillah yang lebih dahulu, Mm. ya kan? Bismillah yang lebih dahulu. Oh, tapi pemilih disandarkan ke selain di bismillah ulah disebut ibtidah hakiki oke ulah. Anu yang mana alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, Lamun ya, ya, ulah. disadarnya bukan ke Ya, bismillah tapi eh, dia tapi bisa itu permulaan saja, permulaan. Begini gini Mang Cep, ini kalau kita ditanya atau misalkan syarat menciptakan buku kitab itu ada dalam kitab ada bulbah, ada ya, ya bulbah direkam kan wabibnya direkamnya. direkam direkam makanya abdi kamu bahasa Indonesia tapi bisa yang mengali Oh iya iya. ada manahijul bahas, ya kan? Dalam manahijul Hmm. bahas itu ada rangka menulis, ya kan? Iya. Rangka menulis itu yang pertama mukodima. Setelah mukodima itu apa namanya? Biasanya tamhid, kemudian isi, ya kan? Iya. Heeh. Nah, kenapa yang disulitkan yang pertama itu mukodima atau khutbah, ya kan? Heeh. Padahal pada kenyataannya sering ada bismillah. Heeh. Artinya mukodima, ya mukodima itu kan meliputi alhamdulillah ya. Iya. Itu disandarkan kepada tamhid, sandarkan kepada paslun, itu dia pertama, ibtidah dia. Heeh. Tapi Heeh. kalau disandarkan kepada bismillah, dia ibtidahnya idopi. Oh, tetap ibtidah hakiki mah bismillah. Ya itu. Heeh. Ya berarti kalau misalkan mukodimah disandarkan kepada Bismillahirrahmanirrahim itu adalah disebut nate ibtidah idopi. Idopi ya, Berarti Bismillah ibtidah hakiki. ya, gitu. Oke, yang kedua sunat ya, hukumnya sunat ketika sesuatu yang dianggap baik. Terus Abi pernah ngupingnya, pernah mendengar bahwa jam'ud dalila ini aula min sukuti ahdihima itu
redaksinya gimana? Ya, Ya, itu siap teh kan budaya teh aula, ya aula min sukutihim, ya betul. teh cenah bismillah jeung hadis alhamdulillah teh teh jam'ud dalilain aula min sukuti ahadihima cenah kumaha eta teh. Iya, artinya daripada kita mengatakan hadis hadis 10 amrin di Bali layu daupi bismillahirrahmanirrahim itu enggak ada, bohong. Kenapa? Heeh. Karena ada juga hadis yang lain alhamdulillah, berarti kedua-duanya bohong. Jangan diamalkan, itu Oh. hadis-hadis palsu misalkan itu kan. Nah, Heeh. daripada kita membuang dua hadis itu gara-gara ada dua redaksi, maka lebih baik kita mengkolaborasikan selama tidak tanakut, karena di dalam ilmu mantik itu tidak tanakut, ya kan? Tidak tanakut, karena kemarin saya katakan tanakut itu adalah istima'u didaini, ya kan? Istima'u berkumpul sesuatu yang berlawanan dalam masa yang sama. Kalau Rasul mengatakan setiap sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang dianggap baik, maka disunatkan permulaan membaca basmalah. Kemudian ada hadis lain lagi mengatakan sesuatu yang yang baik, Tidak diawalinya. ya, tidak diawali dengan bismillah maka baik misalkan ya. Nah, maka itu adalah tanakut. Nu tanakut mah baik jeung tidak baiknya. Nah, baik yang tidak baik ya, ini mah baik kedua-duanya, maka menjampu itu lebih baik daripada membuang. Ya, pada hakikat lagi bukan kontradiktif imannya dan Bukan, dua lagi bukan nyebatkan bahwasana kalau misalkan ingin memulai sesuatu yang baik maka harus diawali dengan bismillah sama alhamdulillah, itu tuh kontradiktif tentunya. tidak, dia kata diktit ya. Yang Tuh. pertama itu tidak naik, tidak hakiki, yang kedua itu tidak hidopi. Ya, ya. Maka jam'ud dari lain aula min sukuti ahadima. Nah, itu. Terus Kemudian yang ketiga, hukum membaca bismillah itu hukumnya makruh. Seperti misalkan ya sudah melaksanakan sesuatu yang makruh, sudah merokok, rokoknya rokok eh nak lainnya tiga Mang Surata ah eh, rokok ben rokok sampurna mil karena nikmat, ke orang lain merokok rokok Cleopatra, ya kan, dan kita setelah merokok mengatakan alhamdulillahnya makruh, kalau dihukumi rokok itu makruh ya. Kemudian haram sama dengan bismillah, haram dengan bismillah sama, yaitu ketika melaksanakan sesuatu yang dianggap haram, mencuri kemudian selamat dikejar oleh warga mengatakan alhamdulillah, selamat ya. ya selamat, Alhamdulillah. ada alhamdulillah untung misalkan nggak ditangkap. Nah, kenapa di dalam uh, uh, pembacaan alhamdulillah tidak ada hukum mubah? Kenapa tidak ada hukum mubah, ya kan? Nah, Ya. karena nas dalam membaca alhamdulillah itu berlaku secara mutlak. Membaca alhamdulillah itu mutlak, ya kan? Lain sakatum lazidanakum. Malah ing kafartum in adzabil Ada bila sadid. Lain syakartum, kalau kalian bersyukur maka aku akan tambahkan. Nikmat itu kita nih, nikmat yang paling besar yang perlu kita syukuri itu nikmat al-wujud ba'dal adam. Adanya kita setelah tidak ada. Itu nikmat. Apapun kondisinya, maka kita disunahkan untuk membaca alhamdulillah. Oleh karena itu ulama ikhtilaf dan membagi dua. Ulama ikhtilaf kedua bahwa membaca alhamdulillah itu ada dua, ada hamdun mutlak, ada hamdun muqayyad. Hamdun mutlak, ada hamdun muqayyad. Mana yang lebih utama, hamdun mutlak atau hamdun muqayyad? Oke, jelaskan apa itu hamdun mutlak dan hamdun muqayyad. Hamdun mutlak itu kita mengucapkan alhamdulillah tanpa ada pemberian yang nyata. Tiba-tiba alhamdulillah lagi melamun alhamdulillah padahal kita tidak diberikan apa-apa, ya kan? Itu mutlak, mengatakan alhamdulillah saja, ya kan? Ya. Ada lagi hamdun itu hamdun muqayyad. Tiba-tiba ada orang yang memberikan uang misalkan 10 juta.
Nah, ya kan. Hmm. Kita mengatakan alhamdulillah, ya kan. Allah sudah memberikan kita rezeki. Berarti hamdun mukoyah itu mukobalah. Mukobalah itu apa? Eh, pertukaran daripada pemberian dilawan oleh pujian. Oh, Alhamdulillah. Hmm, Hamdul Muqayyad itu mukobalah. mukobalah. Nah, maka ulama Mukoba, mengatakan hamdun, itu hmm, mukobalah itu pertukaran. ya menukarkan si rezeki itu ya kan dilawan dengan kata alhamdulillah. Hmm. Nah, nah, ulama mengatakan bahwa hamdun muqayyad itu lebih utama karena itu hukumnya wajib. Kalau hamdun mutlak itu hukumnya sunnah. Jadi memuji kepada Allah secara mutlak hukumnya sunnah. Tapi kalau diberikan oleh Allah sesuatu yang kita rasakan ketika itu, maka itu hukumnya wajib. Hukumnya Oh, iya wajib. ulama membagi deui iya. Kalau hamdun mutlak mah ulama itu sunnah, Nah, mengucapkan alhamdulillah tuh. ya, hamdun Namun muqayyad muqayyad mah hukumnya wajib. wajib. Oh, itu tapi itu setelah atau sebelum nyebut alhamdulillah teh? Setelah mana itu iki mah. Setelah menerima Heeh. nikmat, setelah menerima. Iya. Heeh. Berarti wajib artinya kalau misalkan nemu sesuatu teh. Ah, Ya berarti kalau misalkan menirukan ulama iya mah, orang teh nyebut alhamdulillah teh wajib, benar tuh ada terus kenang nikmat teh. iya, hukumnya wajib kalau sudah mendapatkan nikmat. Hmm, iya. Alhamdulillah yang ya oke. Jadi tidak ada mubah ya di dalam membaca alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Karena nasnya ada gitu ya. Ya mutlak ya, ya nasnya ada. Nasnya ada. Alhamdulillahirabbil alamin Ih, segala puji. Habib, bentar, Habib. Maksudnya teh kan nggak ada hukum mubah teh yang nomor ke satu bahwa alhamdulillah mah nasnya ada. Ya mutlak disunatkan. Kan tadi membaca alhamdulillah itu ada mutlak, ada muqayyad. Yang mutlak itu hukumnya sunnah. Artinya dalam keadaan kondisi apapun bukan mubah, tapi sunnah. Paham nggak? Heeh, heeh, heeh. Ya. Dalam kondisi apapun, apapun ya, Apapun. apapun. Tapi kalau misalkan dalam kondisinya setelah dikasih nikmat itu wajib. Itu hukumnya wajib, pahalanya wajib. Oh, ya berarti kalau wajib mah ya kalau wajib berarti sepugu tadi ada yang wajibnya. Tapi Hmm. kalau misalkan dalam kondisi apapun itu termasuknya bukan mubah juga, tapi masuknya kepada sunnah Nah, berarti. ya, betul. Heeh, heeh, Betul. ya. Berarti beda ya jelas ya. Hukum bismillah 5, alhamdulillah 4. Bet- Ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Allah yang maha yang Rabbil alamin, yang mengurus seluruh alam. Ini berarti pujiannya pujian mutlak ya, tidak muqayyad ya kan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabi wa alihi at-tahirina wa sahabatihi ajmain. Salawat kepada Allah ala sayyidina, enggak, bukan salat, salawatullah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadikan Nabi dan keluarga, dan kepada keluarga Nabi atau hirina yang sifatnya suci, wa sahabati dan sahabat Nabi ajmaina semuanya. Lapan sholat ala. Lapan sholat ketika tidak ada indikasi huruf jar ya, itu maknanya ambigu atau maknanya Eh, mustahil. rahmat. Lapan sholat ketika tidak ada huruf ala maka maknanya ambigu, tidak Oh, jelas karena lapan dia sholat kalau ada apa? tidak ada huruf ala Heeh. itu maknanya ambigu, maksudnya tidak jelas. Kenapa? Karena sholat ini lapatnya hurufnya lapat mustarok ya kan? Lapat mustarok. Lapat Heeh. mustarok itu lapat
yang Satu, temannya banyaknya. mana banyak. Nah, lapad yang satu maknanya banyak. Heeh. Seperti lapad ain ya. Pada ain itu kan bisa diartikan mata atau diartikan Mata sungai air. atau diartikan jasus dan sebagainya ya kan. Nah, sholat juga, sholat itu bisa diartikan rahmat, bisa diartikan doa, bisa diartikan istighfar. Tergantung dinisbatkan kepada siapa. Tergantung dinisbatkan kepada siapa. Terlihat di YouTube ada seorang ateis atau orang Kristen yang menyerang Islam dengan dalil innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Dia menanyakan, sebetulnya Tuhan itu menyembah kepada Nabi Muhammad. Tuhan Islam itu apa katanya? Apakah Nabi Muhammad atau Allah? Dengan dalil itu. Iya, Kebanyakan iya. orang yang menyerang Islam itu dia tidak paham segi bahasa itu penting linguistik ya. Ketika Heeh, heeh. sholat dinisbatkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, maka maknanya itu adalah rahmat. Heeh. Maknanya adalah Iya, soalnya rahmat, enggak. Heeh, heeh. ya kan? Kalau Berarti ini teh untuk membantah orang yang tadinya karena lapad sholat itu enggak dinisbatkan enggak artikan di doa, diartikan doa gitu. Kalau misalkan ke Allah mah, mun aya Allah mah, ya kalau ala-ala jadi artikannya jadi memberikan rahmat. Beda lagi kalau lahu, wasolat lahu, kalau lahu itu jadi sholat, oh, ya kan? oh iya. Tapi kalau ambigu mah tadi teh kalau enggak ada Allah, nah. Ya, kalau tidak ada apa-apa, tidak ada korina, ya kan? Sholat itu kan apa namanya, mananya banyak, mustarok. Bisa diartikan Oh iya. doa, bisa diartikan rahmat, bisa diartikan istighfar, ya kan? Heeh. Gantung. Tapi kalau ada Allah mah, Kalau ada Allah, ya kalau ada Allah, karena di sini fa'ilnya adalah Allah, maka artinya heeh. rahmat. Iya. Allah memberikan rahmat. Semoga Allah memberikan rahmat atas baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Heeh. Tadi Mustarok, teh Pak. tadi karena kurang kenapa dikatakan ambigu? Karena lapad sholat itu maknanya mustaroknya. Ya, mustarok. Ya. Kemudian mustarok itu terbagi jadi dua, Cep. Ada mustarok lafdi, ada mustarok maknawi. Heeh. Kalau mustarok lafdi itu lapannya satu, maknanya banyak, ya kan? Heeh. Sholat itu lapannya satu, maknanya apa? Banyak maknanya. Ada rahmat, ada doa, ada istighfar. Doa kan artinya doa itu apa? Doa itu adalah Minal minal adna ilal doa itu a'la. ada at-tolab ya minal adna ila a'la ya kan. Berarti Heeh. menuntut daripada yang bawah ke yang atas. Kalau rahmat itu kan rikotul kolbi ya kan. Rikotul kolbi Tadi tafadul wal ihsan ya. ya. Kemudian istighfar, mana istighfar apa? Ah, istighfar itu ya Istighfar minta tuh. minta tolabul gufron ya minta ampunan ya kan. Heeh. Nah, minta ampunan berarti lapannya satu, kemudian mananya banyak, berbeda-beda, ya kan? Mananya banyak berbeda-beda. Itu dinamakan dengan mustarok lafzi. Ada lagi, Tadi teh rahmat rikotun kolbi. ya, rikotul kolbi. Logotan itu rikotul kolbi. Sama itu. Rikotul kolbi teh bahasa ini apa? Rikotul kolbi itu kurang bahasanya lembut nah hati. Lembut, rikotul lembutnya hati. Ingin memberi, kalau bahasa Sunda mah berehan, gitu. Oh, Karunia, nya tapi kan karunia, Allah. Berarti kumaha? karunyaan, ya kalau kepada Allah itu majaz. Itu majaz. Ya, bukan Oh. kalau cara kepada Allah itu majaz. Maksudnya bukan berarti Allah mempunyai hati, ya kan? Allah Maha melihat, bukan berarti Allah mempunyai mata. Allah Maha Heeh. mendengar, bukan berarti Allah mempunyai telinga. Tapi Tapi maksudnya latifnya Allah berarti. ya lagi kan Allah. Heeh. Itu tamang latif, latifnya. Terus mustarok maknawi. Lagi mustarok manawi. Kalau mustarok manawi, lapatnya satu, maknanya. Afrodnya banyak, bukan maknanya. Afrodnya.
Lapannya satu, maknanya satu, uploadnya banyak. Seperti contoh insan. Lapan insan itu menempel kepada Cep Hasbi, pada Mulai Mumtaz, kepada Labib, ya kan? Pada Opai, kepada Ubay, ya kan? Pada ini Suranta. Suranta, Ajib. Nah, apakah makna makna Cep Hasbi, makna Labib, makna Opai itu berbeda? Enggak sama. Maknanya hayawanati. Mm-mm. Oke, maknanya hayawanati. Dinamakan dengan mustarok maknawi. Dan mustarok lafi dan mustarok maknawi. Oke. Ya, bentar. Tadi teh lapannya kan satu. Iya, satu lapannya. Tapi maknanya juga satu. Mm-mm. Yang banyak apanya? Afronnya. Berarti lapannya naon nu satu teh ieu? Insan. 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 Ya, insan. Terus maknanya hayawanatik. Manana hayawanati. Aprodna hasbi Banyak afronnya. hasbi mulai gitu. Iya. Iya. Ya. Ya, sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ala sayyid. Sayyid itu maknanya banyak juga. Sayyid juga termasuk lapan mustaro. Mm-mm. Lapan mustaro. Hati-hati kalau misalkan kita menemukan lapan mustaro, kita tidak boleh fanatik kepada satu makna. Kenapa? Karena memang berlaku untuk mana yang banyak. Bagaimana pengaruh dalam hukum? Oh, sangat sangat penting mengetahui lapan mustaro. Lapan al-quru. Lapan al-quru ini bisa diartikan haid, bisa diartikan suci. Wal mutallaqatu yatarobas nabi angkusina salah satu quru. Orang yang idah itu, orang yang ditolak itu wajib idah. Kapan? Berapa lama? 3 kali. Kuru-kuru itu apa? Madhab Syafi'i mengatakan suci. Madhab Maliki mengatakan haid. Ini kan pengaruhnya besar, ya kan? Kira-kira maaf doh, maaf 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 ya maaf doh. Kira. Oke. Bentar. Tadi teh gimana? Lapan ala Sayyidina. Ya Allah Sayyidina lapan Sayyid itu sama Mm-mm. lapatnya lapan Mustarok. Ya. Nah, artinya dia itu memiliki makna yang berbeda, Hmm. ya kan? Ketika kita mengetahui lapan Mustarok, kita tidak boleh fanatik terhadap satu makna karena Ya. dibenarkan untuk mana-mana yang lain, Mm-mm. ya kan? Ini saya akan membantah membantah Wahabi kalau tadi sholat membantah ateis atau orang pembenci Islam, ya kan? Dengan Hmm. mengatakan bahwa Allah itu menyembah Nabi Muhammad SAW berdasarkan dalil inna Allah wa malaikatu yusholluna ala nabi, ya kan? Mereka Iya. apa? Tata tata. Boleh. Oke. Sedangkan ini lapar Sayyid, Sayyid, ya kan? Mm-mm. Juga lapar Mustarok. Kalau tadi sholat itu dipahami oleh orang pembenci Islam, orientalis, orang ateis, ya kan? Iya. Kalau dalam Sayyid ini saya perhatikan banyak disalahpahami oleh orang Wahabi. Mm-mm. Oke. Ya, coba asrunya, pengaruhnya, efek daripada memahami lapan mustarok. Pertama dalam hukum fikih, dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa orang yang ditolak, maka wajib idah. Salah satu kuru, 3 kuru. Kuru di sini, madhab Syafi'i mengartikan suci. Sedangkan Iya. madhab Maliki mengartikan haid. Mm-mm. Apakah salah satunya atau benar kedua-duanya? Jawabannya benar Mm-mm. kedua-duanya berdasarkan dalil mereka, ya kan? Berdasarkan dalil mereka. Kenapa? Karena lapan guru sendiri memang dia karakternya mempunyai mana yang berbeda, ya kan? Sehingga di sini berbeda apa? Berbeda eh, berbeda pendapat, pandangan. Kita hargai karena kedua-duanya berdalil. Mm-mm. Yang kedua dalam ayat Al-Quran dikatakan awlamastumun nisa. Orang yang batal wudhunya diantaranya lamas tumun nisa.
Lamisa, madhab Syafi'i. Lamisa itu termasuk lapan mustarok juga. Madhab Heeh. Syafi'i mengatakan lamisa itu menyentuh Heeh. mutlakon, baik ada sahwat ataupun tidak. Madhab Oke. Maliki menyentuh tapi Kecuali dengan syahwat. sahwat, ya kan? Madhab Heeh. Hanafi bersetubuh. Apa Sama. Heeh. pengaruhnya? Pengaruhnya madhab Syafi'i menyentuh istri atau menyentuh orang lain dalam keadaan wudu batal. Karena dalilnya Heeh. Allah masih nisa. Heeh. Madhab Hanafi tidak batal karena menyentuh bukan bersetubuh. Ini Heeh. kita hargai ini karena ini adalah lapatnya lapat apa? Mustarok. Mustarok. Ya, Ya. pelaku secara linguistik itu diakui. Memang wadonya seperti itu, karakternya Lamisa seperti itu. Ya. Nah, sama Said. Said itu Heeh. karakternya mempunyai yang pertama, Said itu bisa diartikan ilah, Tuhan, ya kan? Heeh. Tuhan. Yang kedua, Said itu diartikan pemimpin, Heeh. ya kan? Pemimpin. Yang ketiga, Said juga bisa diartikan orang yang memiliki al-juyus, orang yang memiliki kaum atau orang yang memiliki tentara, ya kan? Ya. Nah, Wahabi dia itu me, apa? Mengartikan Memposisikan Said itu diartikan Tuhan, sehingga tidak boleh mengatakan Said kepada baginda Nabi Muhammad karena Said itu adalah Tuhan. Tuhan. Nah, ini kesalahpahaman yang diterapkan oleh kaum Wahabi yang akan menjadikan kontradiksi dengan ayat-ayat yang lain. Tapi ini mustarokna labdi kan? Semua nate. Iya, mustarak lafdi. Nah, apa namanya? Yang kedua, dalil Wahabi mengharamkan mengatakan Said kepada baginda Nabi. Wahabi mengatakan dari segi bahasa katanya. Nama Said itu adalah Tuhan. Berarti Wahabi mengatakan ini bukan apa mustarok, ya kan? Heeh. Eh. Yang kedua, Wahabi menemukan hadis, katanya menemukan hadis mengatakan Nabi mengatakan la Tuh tusayyibun. sayyid. Heeh. Tidak boleh mengatakan kepadaku sayyid. Oke, kita bantah dalam segi bahasa, kemudian nas Quran dan hadis. Oke. Yang pertama dalam segi bahasa, ini saya menyampaikan ini karena saya tulis dalam buku 13 apa bantahan bidah ya kalau nggak salah. Terutama di pembahasan Said. Oke. Dalam segi bahasa kita perlu ingat bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi yang Allah berikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah di antara mananya tidak mungkin salah mengucapkan dalam bahasa Arab, atau uh, uh, lapatnya ibaratnya sedikit tapi maknanya banyak. Nah, Heeh. kalimat latu sayyiduni secara ilmu sorof salah. Harusnya latu sawiduni. Harusnya latu sawiduni. Kalau Heeh. larangan itu harusnya latu sawiduni, bukan latu sayyiduni. Berarti hadis ini secara riwayat pun salah. Tidak ada, tidak menyambung. Hadisnya bukan sahih dan juga bertentangan dengan ilmu sorof, ya kan? Heeh. Yang kedua, Ya lah, tadi secara mustarok kada harusnya la tusawidu. nah, asalnya sawada kan? Oh. Asalnya kan sawada. Coba kita lihat mananya. Ada dilihat di Mutawa agak bukan. Oh ini komplit. Jadi ulama mengatakan yang pertama riwayatna latu sayyiduni itu apa namanya tidak nyambung, riwayatnya tidak sahih. Yang kedua kalimatnya salah dalam segi
Nahwu Ilmu sorofnya. syarat. Kemudian nas Al-Quran di dalam surat apa ya? Surat Al-Imran apa yang mengatakan kepada Nabi Yahya wasaidan wahasuro. Wasaidan wahasuro. Allah mengatakan said kepada Nabi Yahya. Nah, annauloha yubassiruka. Ada di Yahya Mm-mm. musaddikon bi kalimatin Bikalimatin minallahi minallahi wa sayyidaw wa wasaida hasura. wahasawan nabi minas solihin. Kalau dilarang mengatakan said kepada Nabi Muhammad, kenapa Allah mengatakan said kepada Nabi Nabi. Yahya? Bi Mm-mm. Yahya, ya kan? Nabi Yahya, ya kan? Mm-mm. Berarti tidak mungkin, ya kan? Berarti masih berlaku itu said itu bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada makhluk pun boleh. Kan di lapan mustarok, ya kan? Mm-mm. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam wal fahar. Saya ini Mm-mm. pemimpin manusia, ya kan? Ini bukan sombong, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Kemudian keempat, dari keempat atau kelima, keempat. Empat. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Sayyidina Hasan, ini adalah mujizat Rasul sebagai peramal. Mm-mm. Sayyidina Hasan pernah dikatakan, Inna bni hada sayyidun. Anakku ini, mesti cucunya, itu adalah sayyid. Inna Yang ibni hadza. sayyidun. Mm. Inna bni hada sayyidun. Anakku ini adalah sayyid Sayyid. yang akan memisahkan dua kelompok besar, yaitu kelompok Sayyidina Ali dan Muawiyah, ya kan? Itu ketika Muawiyah dan Sayyidina Ali bertengkar kan itu dipisahnya oleh siapa? Oleh Sayyidina Hasan. oleh Sayyidina Hasan. Nah, Sayyidina Hasan. Berarti dalil yang lebih kuat itu yaitu lafaz Sayyid itu adalah lafaz mustarok sehingga boleh, bahkan ulama Syafi'iyah mengatakan sunnah mengatakan Sayyid kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun misalkan Rasulullah SAW pernah melarang ini itu, ya orang yang tawadu itu tidak mau diagungkan di depannya, ya kan? Itu yang sebab tawadu. Perintah Nabi dengan adab itu mana yang dahulukan? Adab. Ya kan ulama mengunggulkan adab. Ketika kita diperintah oleh Nabi jangan, tapi kita melaksanakan karena adab, maka adab itu lebih utama. Mm-mm. Kan gitu. Oh, berarti ya memang di dalam nas-nas lain Nabi Muhammad mengatakan jangan Ya, bilang-bilang jangan mengatakan Sayyid, itu mah ya. benar dalam bab tawadukna Nabi gitu ya. Tawadu Nabi ya. Dan Nabi ya. Wa sallallahu ala Berarti sayyidina. Nabi bentar, berarti Nah, hikmah hikmah Nabi itu mengatakan jangan menyebutkan Sayyid dan lain sebagainya bukan berarti Nabi itu melarang secara mutlaknya, tapi memberikan pelajaran kepada kita sebagai penerus para Nabi untuk bersikap tawadu, betul ya? iya betul. Itu sikap tawadu. Tawadu rendah hati, jangan bangga dengan sebuah sebutan yang agung, ya kan. Hmm. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi at-tahirina wa sahabatihi ajmain. Kemudian salawat Allah atas baginda Nabi Muhammad SAW, an-nabiyyi kepada baginda Nabi, ya, Nabi yang menjadikan Nabi, wa alihi dan keluarga Nabi, atau hirina wa sahabati ajmain. Lapan Nabi juga itilaf dari segi pengambilan dan maknanya ya. Nabi ada yang mengatakan diambil dari kata naba'a. Naba itu kabar ya. Hmm. Ida ja'akum fasikun bin naba'i. Binabaim Tabayyan. patabayyan. Maksudnya adalah kabar. Apa bagaimana mengkorelasikan Nabi dengan kabar? Ya, karena Nabi pembawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan dengan apa? Nabi. Lagi Nabi itu diambil dari kata nubuah. Nubuah itu rif'ah, tinggi.
Bagaimana Hmm. mengkorelasikan Nabi dengan tinggi? Ya karena makhluk yang tinggi derajatnya. Kan Nabi itu adalah nubuah atau arifah yang tinggi karena dia tinggi derajatnya. Hmm. Nabi itu lebih umum daripada Rasul, ya kan? Lebih umum daripada Rasul. Tiga pendapat ya, ada tiga pendapat tentang Nabi dan Rasul. Ada Kalau yang ulama ketiganya apa? tiga pendapat. Pendapat pertama bahwa definisi Nabi itu adalah manusia Hmm. yang diberikan wahyu oleh Allah, diberikan membawa syariat walaupun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, ya kan? Walaupun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Pertama itu apa namanya? Sedangkan Rasul itu adalah orang yang diberikan apa? Wahyu, Yang diberikan wahyu oleh laki-lakinya. Allah. Nggak ada definisi laki-laki. Nggak ada Oh, definisi laki sehingga di sini tidak boleh tidak ada perempuan menjadi nabi. Kan definisi nabi itu insanun uhiya ilaihi bisar'in, bukan rojulun tapi insan. Kalau dikata oh, insan berarti itu kan jinsun yastamilu ala rojul wa nisa ya kan. hmm. Laki-laki itu kan Kalau uhiya Rasul, ilaihi yang diberikan wahyu. Saya tanya Siti Maryam diberikan wahyu oleh Allah. Nah, benar. diberikan juga wahyu. Ya kan tahu ya kan itu dalam ayat Al-Qur'an. Siti Maryam itu bertanya kepada Allah ya kan dan apa namanya itu tidak katakan nabi atau tidak ya kan nah ikhtilafnya yang kemudian Kalau kalau Rasul, mah laki-laki. enggak keduanya itu insanun Oh, uhya bukan ilai rajulun berarti. ya bukan rojulun bukan ada definisi juga saya belum pernah menemukan saya pribadi ya belum pernah menemukan eh, definisi definisi dalam kitab fikih usul fikih ya atau kalau dalam kitab akidah ada itu tapi yang saya baca tapi terlepas dari itu pasti yang ulama yang apa yang lebih kuat pasti akan mengatakan itu laki-laki ya kan maksudnya itu laki-laki tapi Mm-mm. secara apa namanya secara umum insan definisi secara umum itu insanun wa ilaihi Cep Hmm. insanun Mm-mm. yuk masalah apa tuh coba ini ada Iya. kemudian pendapat yang ketiga mengatakan Nabi dan Rasul itu sama. Katanya. Kedua-duanya orang yang diberikan wahyu oleh Allah, Wahyu. diberikan Dan wajib kitab, menyampaikan. dan wajib menyampaikannya. Tapi kalau misalkan mau ambil yang ininya berarti Nabi itu wajib atau tidak, Bang? Kalau yang saya dengar dan baca dan cocok dengan pendapat jumhur ulama, sebetulnya keduanya itu wajib untuk menyampaikannya. Karena kan kitmanul ilmi itu kan nggak boleh kan menyembunyikan ilmu, ya kan? Itu tidak boleh, Mm-mm. ya kan? Perbedaan yang mendominasi itu antara diberikan kitab atau syariat baru dan tidaknya itu aja. Saya mengatakan Oh, kalau Nabi itu tidak diberikan syariat baru, tapi melanjutkan syariat sebelumnya, mm-mm. ya Ya, kan? Kalau apa namanya Rasul itu diberikan makanya nanti Nabi saya akan turun itu akan menjadi Nabi bukan menjadi Rasul. ya. Terus Nanti, kalau misalkan diudahkan karena makna tadi secara logoh naba'a berarti kan itu berita. hmm. Berita bukan naba'a itu. Ya berita kabar. Ya, kabar. Ya berarti Nabi harus memberikan kabar. Iya, betul. Harus memberikan kabar, kabar daripada Tuhan. Ya. Dan jumlah nabi banyak, ada 124 ribu nabi. Mm-mm. Jumlah nabi banyak, ada 124 ribu nabi. Jadi tidak mustahil orang di Indonesia juga ada nabi, tapi bukan Mm-mm. nabi Gufron, ya. Mm-mm. Bukan nabi, bukan nabi Gufron. Rasul mah ada berapa teh Rasul teh? Tigaan. Rasul ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 315. Kalau saya berpendapat ulama yang lebih cocok yang jumlahnya itu tidak ada yang mengetahui.
Kenapa? Kalau kita mengatakan 313, kemudian pada kenyataannya 315, maka kita membuang dua. Hmm. Nah, ya kan membuang dua. Atau misalkan kalau kita mengatakan 315, padahal kenyataannya 313, maka kita memasukkan dua. Mm-mm. Maka yang lebih utama adalah wallahu a'lam. Ya kan? Al-khuruj minal khilaf tehnya. Al-khuruju minal hilabi mustahabu. Wa alihi dan kepada keluarganya. Alihi itu asalnya ahlun, ya kan? Ali asalnya ahlun. Mana ahlun itu keluarga. Diganti haknya dengan hamzahnya, Mang Cep, itu benderatnya hamzah atau alif? Hamzahnya. Mm-mm. Kenapa diganti? Karena samanya mahrojnya. Berarti boleh tidak ahlu hasbi jadi ali hasbi? Tidak boleh. Karena lapat ali di sini bisa dimanai keluarga, tapi khusus bagi orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Mm-mm. Baik tingginya itu menurut manusia atau menurut Tuhan, menurut Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Nabi, lapan Nabi itu mulia menurut Allah dan menurut makhluk, ya kan? Manusia. Nah, tapi kalau misalkan wa inna zainakum min ali Fir'aun, keluarga Fir'aun atau kaum Fir'aun, apakah Fir'aun itu makhluk indah mulia indah Allah? Enggak. Tapi dia derajat tinggi menurut manusia di zamannya, ya kan? Mm-mm. Jadi lapad Ali boleh dimaknakan keluarga, tapi disandarkannya harus kepada orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Tinggi. Tapi kalau Firaun memang tinggi menurut Ya, menurut menurut makhluk kan umat. pada masanya, ya kan, dia Tuhan Mm. kan, Mm-mm. dia Tuhan menurut kelompoknya. Masalah Ali didapatkan kepada Hadomir itu ulama ihtilaf, ulama ihtilaf. Kenapa? Ihtilaf ini terjadi muncul karena tadi itu. Karena lapad Ali itu kan harus didapatkan kepada orang yang mulia, ya kan? Ya kan? Mm-mm. Mulia mutlak, baik mulia menurut makhluk atau menurut Tuhan. Yang menjadi Mm. masalahnya kalau dikembalikan kepada domir kan tidak jelas. Jadi akan menimbulkan skeptis. Ini domirnya kembali kemana, orang mulia atau tidak, ya kan? Mm-mm. Nah, tapi yang paling benar boleh. Kan, karena ini sudah jelas ya kembalinya kepada adat yang mulia. Berarti ke Nabi. Iya ke Nabi. Mm-mm. Siapa keluarga Nabi atau Hirina yang suci yang disebutkan dalam Al-Quran? Innama apa? Innama apa? Siap. Wa yuhibbul mutatahhirin. Bisa. In innallaha innallah tahu. Yuridullahu ayat Yuhibbut habarisa. tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bukan. Bukan. Inna ya ada habsat. Nah, iya ente penasaran akhlal baiti. Wa yutahhirukum tathhira. Ah, Nah, Habib, ah, boleh tuh. Aduh, tapi kumanya ngajeda nanya. kumaha? Ya Abi udah hayang gitu. keabotan, hayang keabotan Oh, sekedap. sok besok. Antesan ih kedap. Oh, siap. Tapi kumaha ieu nggak dijeda heula, Pak. Ayo tutup we nanti iya nak. Tapi eta rek ka mana ngingical. Ante mau. Tutup maksudnya naon? Keluarlah sekedap. Kalau harus kedat. Bentarnya keabotan lah.